Rayu, rayu, rayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, pembahasan kita kali ini tentang saya mau bahas mengenai anak-anak yang terpilih. Kenapa banyak yang tak dianggap dan justru dianggap seperti orang gila. Nah, sebelum saya masuk ke dalam materi, nah di sini teman-teman saya mau kenalin, mungkin sebagian sudah ada yang pernah melihat, saya pernah memberikan iklannya, itu mengenai sabun APWC ya. Ini sabun mawar, yang wanginya juga wangi mawar, dan ini berkhasiat untuk meredakan segala penyakit gatal-gatal kulit ya. Jadi yang memiliki iritasi kulit, memiliki kendala dengan atau masalah kulit, bisa gunakan sabun mawar ini. Nah, sabun mawar ini sendiri dibuat dari bahan-bahan alami seperti minyak zaitun, minyak kelapa, minyak sawit, susu sapi, mawar, melati, buah naga, cuka apel, dan madu. Nah, bagi teman-teman siapapun yang ingin membeli, nanti silahkan lihat di kolom deskripsi, di sana ada alamat Instagram yang bisa langsung dipesan melalui di sana ya. Nah, teman-teman, kita ketahui saat ini memang banyak sekali bermunculan, bisa dibilang spiritual muda, dan juga bisa dibilang juga bermunculan banyak juga anak-anak yang memiliki kelebihan, anak indigo, starseed, dan lain sebagainya ya. Nah, kalau kita ketahui sebenarnya anak-anak ini semua itu memiliki kelebihan sesuai dengan kapasitasnya ya. Nah, dan mereka memiliki tugasnya masing-masing ya. Seperti kemarin saya pernah membahas mengenai light worker ya. Nah, ada lagi sebenarnya nanti light warrior. Ya, ini kurang lebih mereka juga salah satu orang-orang terpilih yang untuk ngerekso alam ini, ya. Nah, seperti yang terjadi saat ini justru malah banyak anak-anak yang terpilih ini yang merasakan memiliki beban yang cukup berat untuk membantu ngerekso alam ini, ya, melalui energinya. Justru tantangan itu keluar bukan dari kegaibannya sendiri, justru dari lingkungan, dari manusia-manusia sekitar sendiri. Ya, karena sulit juga ya, karena orang-orang sekitar itu tidak mengetahui anak ini punya tujuan apa. Ketika anak ini bertingkah aneh itu punya tujuan apa, orang kan banyak yang nggak ngerti. Ya, justru disitulah tantangannya. Jadi ada yang menolak, ada yang menentang, justru ada yang menganggap anak-anak ini seperti orang gila. Ya. Padahal saya ambil contoh saja, ada beberapa teman yang mengalami hal-hal aneh. Ketika hal aneh itu disampaikan, dianggapnya itu tidak penting, nggak dianggap. Atau mungkin ketika anak tersebut melakukan suatu hal, contoh dia mengambil sesuatu dari alam yang dia gunakan untuk ngerekso alam. Misal dia ambil katakanlah sebuah bunga gitu, digunakannya tidak umum, ya, tidak umum. Orang-orang lain yang melihat tuh, kamu tuh ngapain? Kok kamu bersikap aneh begitu? Ya. Nah, mungkin awal-awalnya teman-teman yang terpilih, anak-anak yang memiliki kelebihan ini mungkin masih bisa, tapi semakin kesini semakin banyak sekali yang belum lagi dia mengalami perlawanan dari alam gaib, ya bisa dibilang peperangan dari alam gaib ini ya. Dia harus menghadapi tantangan-tantangan yang ada di lingkungan. Jadi yang kita ketahui, beberapa kejadian-kejadian di alam ini ada yang disebabkan memang karena peperangan gaib. Peperangannya siapa? Peperangan energi antara cahaya dan kegelapan itu tadi. Ya. Kegelapan ya pasti yang kita ketahui adalah Lucifer dan lain sebagainya ya, iblis dan lain sebagainya ya. Kalau cahaya ya bagi orang-orang yang mengerti tentang ilmu cahaya dan orang-orang pilihan Tuhan ya. Saya ada satu cerita dulu. Ini ceritanya cukup aneh. Jadi saya waktu sedang dalam perjalanan, waktu itu saya sedang di Karanganyar, Solo ya. Saya sedang berjalan sama teman saya melihat satu sosok wanita yang sedang duduk di depan rumah teman saya. Dan pada saat itu dia mohon maaf, dia buang air kecil di sana. Ya, dia buang air kecil, airnya itu
diusap-usapkan di beberapa tempat. Ya. Secara logika, semua orang melihat dia adalah orang gila. Tapi entah kenapa pada saat itu saya bilang, di dalam hati ini bukan orang gila, ini tamu. Saya bilang gitu. Pada saat saya samperin, saya bawain biskuit lah, makanan kecil gitu, saya kasih air minum, dia langsung menangis. Setelah itu, saya terenyuh hati saya tanya, Mbak sudah berapa lama keliling, saya bilang gitu. Sudah 1 tahun mas, dan dia menjawab dengan normal. Selagi asik ngobrol, singkat cerita, tiba-tiba hujan. Pada saat itu memang sedang kondisi kemarau ya. Pada saat itu hujan, dan dia langsung menangis. Kenapa nangis mbak? Dari tadi memang saya minta hujan mas. Saya minta hujan supaya ya warga sekitar juga ikut merasakan kesejukannya. Karena kan sudah panas, saya juga lagi jalan biar nggak terlalu panas, katanya gitu. Loh, itu artinya dari sisi itu saya melihat, ya ampun, dia sampai segitunya meminta hujan dengan caranya dia ya, untuk ngerekso alam itu tadi. Tapi justru banyak orang-orang di sekitar yang menganggap dia gila. Dan boro-boro mau ngasih makan atau nyuruh dia mampir. Ya. Justru malah dianggap seperti orang gila. Nah, jadi itu pun segelintir hal, masih banyak lagi di luar sana. Karena sekarang orang yang terbentuk itu adalah orang justru percaya dengan beberapa kesaktian yang dilihat nyata. Padahal menurut saya itu masih ilusi. Ya. Banyak juga anak-anak terpilih, banyak orang-orang yang sedang melakukan tugasnya tanpa terlihat. Justru yang diperlihatkan hal-hal aneh dan orang melihatnya seperti orang gila. Nah, saran saya di luar sana, bagi teman-teman yang menonton video ini, mohon disampaikan juga ke teman-teman sekitarnya atau ke lingkungannya, jangan pernah berpikir negatif terhadap orang-orang yang sedang, contoh, ada orang gila pun jangan dianggap gila. Ya. Harusnya, karena kita tidak pernah tahu niat apa yang sedang dilakukan dia. Ya. Bahkan di salah satu hadis mengatakan ya, kalau kita mau bawa sedikit tentang agama, ada salah satu yang menjadi ahli surga ya siapa? Orang gila. Loh. Tapi kenapa banyak orang gila justru dianggap tidak berguna? Ya. Nah, saran saya ya itu tadi, bagi teman-teman dan teman-teman untuk di luar sana yang anak-anak terpilih yang sedang mengalami beberapa tantangan dari dari lingkungan sekitar. Yang saat ini memang kondisinya saat ini karena banyak segel-segel atau portal-portal yang sudah dibuka, memang jadi perlintasan antara dimensi itu sangat kencang sekali. Ya, makanya sekarang banyak yang terjadi, orang hawanya lemes. Ya, banyak juga yang sedang ngerasain nggak enak badan lah. Nah, buat teman-teman yang terpilih ini, yang sedang melakukan tugasnya dengan kondisi yang sangat berat ini, tetap semangat. Nggak usah pedulikan orang mau menganggap kita apa, nggak usah pedulikan orang mau berpikir tentang diri kalian, mau dianggap gila kayak mau dianggap tidak berguna. Biarkanlah, hanya Tuhan yang tahu niatmu. Ya, tetap fokus pada tugas yang bertugas untuk menyembuhkan sakitnya alam ini, tetaplah jalankan. Yang bertugas untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, tetaplah jalan. Ya, yang bertugas untuk memerangi segala kegaiban-kegaiban yang buruk itu, tetap jalankan. Ya, yang bertugas untuk memberikan pagar-pagar juga tetap jalankan. Ya, yang bertugas untuk membuka jalan munculnya pembaharuan, tetaplah lakukan. Ya, jangan pedulikan orang, karena memang saat ini kita diserang dari segala sisi. Ya, bukan hanya dari sisi gaib, melainkan dari sisi keadaan. Keadaan ini kan dikasih keadaan sulit, sehingga orang yang dilihat hanyalah orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang memiliki harta, memiliki tahta. Ya, sekarang yang dianggap orang-orang seperti itu. Dan hebatnya adalah orang-orang terpilih justru sekarang di dalam kondisi yang sangat
istilahnya tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki harta dan tahta ya. Jadi memang bergeraknya dari bawah. Ya, tetap semangat, jangan patah semangat. Dan semua, ayo kita kerja bersama-sama dengan caranya masing-masing, dengan melalui doa dan energi yang dititipkan dalam badan kita masing-masing. Ya, mungkin itu aja, nggak banyak hari ini. Saya juga tidak merasa benar apa yang saya katakan. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi untuk kita berpikir dan merenung. Ya, saya juga bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Itu aja hari ini. Rahayu, rahayu, rahayu.